Konflik antara Rachel Venya dan Nico Al-Hakim alias Okin soal rumah kembali memanas dan merembet ke keluarga. Persoalan bermula dari rencana penjualan rumah yang disebut berkaitan dengan kesepakatan lama pasca perceraian. Rachel merasa rumah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi anak mereka, sementara Okin memiliki pandangan berbeda terkait status aset tersebut. Di tengah polemik ini, sorotan publik justru melebar hingga menyeret ibu Okin, Daisy, yang ikut diserang komentar pedas dari netizen yang budiman. Tidak tinggal diam, ibu Okin merespon tudingan yang menyebut dirinya gagal mendidik anak dengan nada tegas. Ia menyoroti cara berbicara netizen yang berbakti yang dinilai tidak sopan, lalu tetap menunjukkan sikap tenang meski diserang. Situasi sempat memanas hingga akhirnya netizen yang berbakti tersebut meminta maaf karena terbawa emosi membela Rachel. Di sisi lain, Ibu Okin memilih meredam situasi dengan pesan bijak dan menganggap hujatan sebagai ujian. Ia menegaskan akan selalu berpihak pada kebenaran tanpa memihak secara membabi buta dalam konflik tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue mau tanya anjir, siapa yang udah baca dan memahami klarifikasi si bapak baik itu? Kita nyebutnya bapak baik itu ya guys ya, karena dia kan katanya mau berusaha menjadi bapak jadi lebih baik gitu ya. Tapi kayak 10 tahun anaknya aja dia tidak berkorban dan tidak inisiatif. Kalau menurut gue ya, Nda salah banget ngedeketin Okin. Kata gue mah mendingan lu deketin Rachelnya. Pusatnya tuh di Rachel, duitnya di Rachel, Nda. Lu kalau butuh duit ke Rachel. Sekarang kan jadi bingung, Nda. Okin gak punya apa-apa ternyata gitu loh. Ya Okin juga, lu jangan putus hubungan sama orang-orang kayak Rachel Venya. Kita aja yang bukan siapa-siapa pengen banget kenal sama Rachel Venya. Lu yang udah punya hubungan nih, lu lepas, sayang banget kakak. Ya udah, pada kalau nggak mau temenan sama Rachel Venya, gue aja angkat aku, Rachel. Gue bilang juga apa, udah jadi selebgram tapi urusan sama mantan laki masih ade aja. Okin yang katanya jual rumah, padahal tuh rumah buat anaknya. Tapi kata Okin sebenarnya tuh rumah bukan buat anaknya. Lantas, emang setelah putusan perceraian itu rumahnya Okin. Tapi pada waktu proses perceraian, Rachel ini sempat meminta nafkah dalam bentuk rumah. Karena tanggung jawab memberikan nafkah kurang lebihnya sama dengan cicilan rumah. Okin sempet tuh minta Rachel buat balik nama tuh rumah. Tujuannya biar kagak ada konflik di kemudian hari, tapi tidak diindahkan sama sang mantan. Akhirnya Okin punya keputusan jual tuh rumah biar tidak ada konflik berkepanjangan. Dan katanya sih malam sebelumnya udah info dulu kalau bakal ada orang datang lihat-lihat rumah. Nah kalau lu pade masih ada yang punya masalah sama mantan. Kalau kemarin FYP gue isinya Furap, sekarang Rachel sama Okin. Kayak seru banget, gak bisa di skip konfliknya. Buat yang gak ngerti, ini ada secara singkat tentang masalahnya. Kira-kira ini tuh gambaran dari kasusnya mereka. Dari kewajiban uang muta yang gak dibayarkan, sampai nafkah anak ya guys. Jadi setelah perdebatan panjang tentang nafkah anak, akhirnya ada kesepakatan baru nih kalau misalkan rumah itu dikasih ke Rachel sebagai uang muta dan juga uang nafkah anak nih guys. Jadi diganti ke cicilan rumah itu. Nah setelah udah berjalan lumayan lama, akhirnya Rachel memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut. Dari catatan bank tersebut ada beberapa tunggakan yang memang belum dibayar. Dan pada akhirnya di tahun 2026 tiba-tiba ada orang yang mau ngeliat rumah. Katanya alasannya rumahnya itu udah dijual. Dan ini ada komenan terbaru dari Rachel dari salah satu komenan postingan yang dibalas oleh Okin. Dan ternyata banyak banget netizen yang komen dengan head comment untuk ceweknya Okin yang baru. Yang ini guys. Bahkan Rachel sekarang udah ada pengacaranya sendiri guys untuk mengurus kasus ini. Kalian tau gak sih, dari kasusnya Rachel Venya, ternyata dari awal pacaran si Okin ini udah sering selingkuh. Tapi Rachelnya itu selalu maafin, bahkan memilih buat nikah. Dan sekarang banyak orang bilang, ya lagian udah tahu dari awal selingkuh tapi lu masih mau balikan. Kadang kita bingung ya, kenapa orang-orang yang udah diselingkuhin masih memilih buat balik, bahkan nikah sama orang yang udah pernah selingkuh. Ini tuh ada penelitian psikologinya.
trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional sama rasa trauma dan rasa sakit yang kamu alami. Kamu udah addicted sama rasa sakit sayang yang terus berulang kali terjadi. Dan ini 3 penyebab utama trauma bonding bisa terjadi. 1. Masa kecil yang kurang kasih sayang atau perhatian dari keluarga. 2. Pernah ngalamin yang namanya gaslighting, emotional abuse, atau bahkan ditinggalin sama orang yang disayang. Dan 3. Pengalaman masa kecil di mana kamu belajar kalau cinta itu harus berjuang mati-matian biar nggak ditinggal. Jadi kadang orang itu bertahan bukan karena masih cinta, tapi udah keburu terikat sama trauma bonding. Rachel V-nya Tante nak bercakap dengan Rachel P-nya. Sih, dengarkan Tante sekejap biar Rachel V-nya Mulai sekarang Rachel P-nya harus belajar jadi wong yang tega. Jadi wong yang tega itu dak rugi dak Rachel dak rugi dak untuk nyelamatkan kita sebenarnya. Sih, stop jadi wong yang dak enakan Rachel. Ngapo Tante? Karena dak semua wong mampu berterima kasih dengan kita. Kebanyakan wong ni nak memanfaat ke kita baik Rachel. Sih, contohnya siapa Tante? Mantan laki kau tuh. Ngerungseng manjang hati harian kau nikin. Sih, kalau Tante jinguk sekejap baik, sekejap merajuk, sekejap ngajak berkelai, sikok lagi langenjok ke rumah, diambil ke pulau rumah itu. Ya Allah, kau nikin. Ucap kau tuh gini. Ini ada pesan penting pula nih untuk kesayangan Tante betino-betino. Itulah pentingnya betino tuh harus bekerja sayang Tante. Percaya cakap Tante karena tidak semua mantan laki itu waras. Ada juga yang tidak waras. Sih. Jadi mulai sekarang Rachel belajar jadi wong tega Rachel salam hangat dari Tante. Ya kan, ada pasangan selebriti yang udah jadi mantan tapi lagi ribut masalah rumah. Yap, Rachel V-nya dan juga Okin. Rachel V-nya itu lahir di tanggal 23 September tahun 1995 dan Okin lahir di tanggal 27 Maret tahun 1995. Kenapa kok akhirnya Rachel ini tanda kutip koar-koar di media tentang permasalahan ini? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Rachel ya, ini bukan hanya soal rumah guys, tapi ini soal sakit kecewa, ya kan, yang dalam banget karena Rachel ini merasa bahwa kenapa sih ini keulang lagi, bukan cuma 1, 2, 3 kali pola ini keulang gitu, pola lama keulang lagi dan Rachel itu merasa kayak kok gue B390 banget sih tetap percaya padahal pola itu udah keulang-ulang lagi. Jadi guys, intinya bukan soal rumah ya, tapi Rachel ini udah merasa sakit banget gitu. Nah, bagaimana dari sisi Okin? Kalau aku analisa dari sisi Okin, ya dia merasa bahwa loh, gue nggak salah-salah banget karena kan itu juga ada hak gue di situ gitu. Ya di balik itu juga kan ada juga ya secara finansial juga gitu loh. Tetapi balik lagi omongannya yang Rachel pegang. Tapi Rachel, seperti yang tadi aku bilang, kamu kan juga menyadari ini bukan 1, 2, 3 kali ya. Apakah Rachel kali ini dia akan menyerah begitu saja? Ya kan, karena sebelum-sebelumnya Rachel kan merasa bahwa gue udah terlalu banyak kalah sih sama lo gitu ya. Tapi selama kemarin-kemarin tuh kayak Rachel masih melihat dari sisi anaknya gitu, karena Rachel ini pengen anaknya memiliki keluarga yang utuh. Tapi Rachel ya, ketika orang tua berpisah sebenarnya jangan lagi berpikir utuh, karena itu tuh udah nggak mungkin utuh. Tetapi bagaimana menjadi orang tua yang hadir secara stabil gitu loh, secara konsisten gitu. Nggak perlu tuh kayak terlalu sering bertemu, tetapi konsisten. Misalnya nih, Okin menghubungi anaknya sehari setiap jam 5 sore, tapi harus konsisten gitu loh, karena anak itu tuh nggak bisa menunggu gitu, karena dia merasa tidak akan nyaman. Tetapi ketika sudah nih konsisten setiap jam 5 sore atau enggak jam 9 dan jam 5 sore, itu anak tidak akan menunggu dan dia akan lebih merasa safe. Kalau dianalisa dari tanggal lahirnya Rachel ya, mungkin awalnya dia akan kekeh marekeh ya, tetapi
Rachel ini tipe yang akhirnya dia memikirkan bahwa aduh udah deh gue gak mau ribut-ribut, udah deh stop aja gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kan kita tahu nih selama ini co-parenting mereka itu oke banget ya nggak sih? Gitu, setiap ada event yang berhubungan sama anak, ada Rachel dan juga ada Okin gitu. Tetapi kalau aku analisa di tanggal lahirnya Rachel ya, dia memang tidak akan menutup total akses Okin ke anak-anaknya, tetapi dia akan membatasi, tidak akan ribet deh, tidak akan seleluasa biasanya, akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku.